Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita pendakian yang cukup membingungkan yang dialami oleh narasumber kami yang bernama Anto dari Jepara. Dia mendaki ke Gunung Merbabu bersama sahabatnya yang bernama Iwan dan mengalami kejadian aneh yang tidak akan pernah dilupakan dalam hidupnya. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Namaku Anto, lahir dan besar di Jepara, kota kecil yang dikenal karena ukiran mebelnya. Aku kerja di salah satu pabrik mebel milik Juragan Sugiyarto. Hidupku sederhana, pagi kerja, sore ngopi, malam tidur. Tapi ada satu hal yang selalu menjadi pelarian dari rutinitas, yaitu naik gunung. Sahabatku, Iwan juga suka naik gunung. Kami teman sejak SMA, sama-sama sekolah di SMA 1 Welahan, Jepara. Waktu itu kami sering kabur dari sekolah cuma buat camping maupun mendaki ke Gunung Muria. Bedanya, setelah lulus, jalan hidup kami berpisah. Aku tetap di Jepara, sedangkan Iwan kuliah di Jogja. Tapi kami tetap dekat, sering tukar kabar, kirim meme konyol, atau telepon tengah malam cuma buat ngomongin masa lalu. Dan suatu malam, rencana pendakian yang lama tertunda akhirnya muncul lagi. Tok, piye? Gas Merbabura minggu depan. Aku libur kuliah Senin sampai Rabu nih. Suara Iwan terdengar bersemangat di ujung video call. Rambutnya acak-acakan, pakai kaos hitam lusuh, dan di belakangnya terlihat tumpukan buku serta galon kosong. Anak kos sejati. Aku nyengir. Gas lah, aku juga libur kerja nih. Wong bosku lagi ke Bali, katanya nyari kayu jati premium. Wes, aku pulang Jumat malam naik motor aja. Sabtunya langsung berangkat bareng. Emangnya motormu kuat, Wan? Udah berapa tahun gak ganti oli? Kuat lah, mesin Honda lawas itu ibarat cinta pertama, gak bakal mati sebelum takdir. Kami semua sama-sama tertawa. Malam itu kami ngobrol lama, ngomongin jalur pendakian, logistik, sampai cerita-cerita horor yang katanya sering terjadi di Merbabu. Tapi kami anggap itu bumbu. Toh yang penting kami bisa naik bareng lagi. Pagi Sabtu itu, matahari baru muncul dari balik bukit saat suara motor Iwan menggerung pelan di depan rumahku. Aku keluar dengan carrier yang sudah terikat rapi di punggung. Iwan melambai sambil membuka helmnya. Waduh Tok, bokongku pegel. Rasa-rasanya kayak digosok amplas kasar. Aku tertawa. Kamu itu yang nekat, naik motor malam-malam dari Jogja. Udah gitu bawa tas gede itu. Kami sarapan soto buatan emakku. Iwan sempat ingin pamit kepada orang tuaku. Namun emak setelah membuat soto, dia langsung pergi ke pasar. Katanya ingin membuat selamatan kecil-kecilan untuk hari weton lahir dari bapakku. Setelah itu motor melaju pelan menuju Boyolali. Perjalanan ke base camp Selo cukup panjang. Udara semakin sejuk saat kami mendekati lereng Merbabu. Sawah hijau membentang di kanan kiri dan gunung mulai terlihat megah di kejauhan. Tok, pernah mikir nggak? Kita ini kecil banget di dunia ini. Lihat aja tuh gunung, gak pernah berubah dari dulu. Kita doang yang berubah. Perut makin gede, rambut makin tipis. Aku ngakak. Wes lah, yang penting kita masih bisa naik bareng. Kapan lagi kan? Sesampainya di base camp Selo, kami langsung registrasi dan cek logistik. Hari masih pagi, sekitar pukul 10 saat kami mulai pendakian. Langkah kami ringan penuh canda. Jalur awal masih landai dengan batu-batu tersusun rapi. Wan, aku masih trauma sama jalur lawu waktu itu. Ingat nggak? Kita nyasar gara-gara ngikutin suara cewek. Iwan tertawa keras. Ingat banget tuh. Kamu langsung nangis pas nemu warung. Padahal cuma hilang 1 jam. Di pos 1, Watu Gubuk,
Kami duduk sebentar. Keringat sudah mulai membasahi kaos. Di kejauhan terlihat punggungan hijau yang membentang. Tok, rasanya kayak balik SMA lagi ya. Dulu kita naik cuma bawa tas kresek isi mie sama air galon. Sama selimut hotel curian, jangan lupa tuh, jawabku sambil nyengir. Angin bertiup sejuk. Di antara gurauan dan istirahat singkat, kami tidak menyadari bahwa perjalanan kami akan berubah pelan-pelan. Perjalanan ke pos 2 mulai menanjak, lebih curam. Vegetasi semakin rapat. Sesekali kami melewati akar pohon besar yang menjulur seperti tangan mencengkram tanah. Tok, tahu nggak? Katanya di jalur sini pernah ada pendaki hilang seminggu. Ketemu-ketemu udah di Jogja. Tapi nggak tahu sih gimana bisa sampai sana. Ngimpi kali dia. Serius, katanya dia dituntun mbak-mbak pakai kebaya. Aku hanya tersenyum miring. Di dalam hati sedikit merinding. Sampai di pos 2, kami duduk di atas batu besar. Iwan membuka bekal roti dan coklat. Tok, kamu yakin kerja terus di mebel? Nggak pengen kuliah kayak aku gitu? Aku mengunyah roti pelan. Ya kadang pengen, tapi rezeki orang kan beda-beda, Wan. Aku nyaman begini. Lagian kamu kuliah juga akhirnya naik gunung juga kan? Ya biar nanti bisa bangun villa di puncak gunung, candanya. Langit mulai sedikit mendung, tapi semangat kami belum surut. Pendakian masih terasa ringan, hati masih hangat oleh tawa. Jalur menuju pos 3 mulai membuat nafas ngos-ngosan. Kami melewati beberapa tanjakan curam yang disebut warga sekitar sebagai tanjakan sambat. Dan memang benar, setiap beberapa langkah kami berhenti sambil sambat alias mengeluh. Tok, kaki rasanya diganti kayu, berat. Wajarlah, soalnya kamu bawa dosa-dosa masa lalu. Walah, kalau dosa yang kelihatan, kamu udah gak bisa jalan dari tadi. Kami tertawa sambil mengatur nafas. Jalur semakin sepi. Kami jarang berpapasan dengan pendaki lain. Di pos 3, kami menemukan spot teduh. Langit mulai berubah. Awan tebal menggantung. Tok, tempat ini rasanya aneh ya. Tenang banget. Tapi kayak terlalu tenang. Aku mengangguk, tapi mencoba mengabaikannya. Kami mulai memasak air untuk kopi. Menikmati aroma yang menenangkan di tengah hutan. Tok, kadang aku pengen waktu berhenti di momen kayak gini. Duduk, ngopi, di gunung bareng kamu. Aku hanya tersenyum. Tidak tahu kalau kata-kata itu akan terus menghantuiku selamanya. Langit benar-benar gelap saat kami melanjutkan pendakian menuju ke pos 4. Angin mulai terasa dingin. Jalur berubah dari hutan ke padang ilalang yang lebat. Langkah kami semakin lambat. Tok, kamu ngerasa nggak? Dari tadi nggak ada suara burung, jangkrik juga nggak ada. Aku menoleh. Iwan tampak serius, bukan ekspresi bercanda seperti biasanya. Iya ya, kayak hening banget. Tapi ya udahlah, mungkin emang waktunya hewan-hewan istirahat. Tapi ini belum malam, Tok. Masa istirahat? Dan rasanya kayak ada yang liatin. Aku langsung menelan ludah. Rasa merinding mulai menjalar dari tengkuk, tapi aku tetap melangkah. Kami tiba di sabana pertama. Hamparan rumput luas terbentang di depan. Angin berhembus kuat dari sisi kanan, membawa serta bisikan samar yang entah dari mana. Dengar gak, Tok? Aku menoleh cepat. Dengar apa? Tadi kayak ada yang manggil nama kita. Pelan banget, tapi jelas. Aku diam sejenak, menajamkan telinga. Tapi hanya terdengar desir angin dan langkah kaki kami di rerumputan. Ah, kecapean kali. Udahlah, kita buka tenda dulu sini. Kami mendirikan tenda di sabana. Setelah makan seadanya, kami masuk ke dalam, mencoba tidur. Tapi malam itu aneh. Aku bermimpi berada di tengah lautan kabut. Iwan berdiri di kejauhan, melambaikan tangan sambil tersenyum. Tapi senyumannya pucat dan ada darah di lehernya. Aku terbangun dengan keringat dingin. Tok, kamu mimpi juga? Suara Iwan pelan dari sampingku. Aku menoleh agak ragu. Iya, tapi gak jelas.
Aku mimpi kita dikejar bayangan hitam, tapi kamu hilang duluan. Kami diam cukup lama, hanya suara angin yang terus menggesek tenda. Kabut masih menggantung rendah di atas sabana. Kami bangun dengan tubuh kaku, kepala berat dan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Suara-suara aneh semalam masih terngiang di telinga. Bisikan yang datang dan pergi seperti desir angin, namun membawa nada yang jauh lebih dingin. Iwan duduk diam di depan tenda, memandangi kabut yang belum juga terpecah. Matanya kosong menatap ke depan. "Wan, kamu gak apa-apa kan?" Tanyaku sambil mengusap muka dengan air dingin dari botol. Dia hanya mengangguk pelan. Tapi aku tahu ekspresi itu bukan karena lelah biasa. Ada sesuatu yang mulai mengganggu hatinya. Kami sarapan seadanya, lalu melanjutkan perjalanan ke Sabana 2. Jalur mulai lebih menantang, dengan tanah berpasir dan angin yang bertiup kencang di antara celah-celah tebing. Setiap langkah terasa diawasi. Aku sering menoleh ke belakang, padahal tidak ada siapa-siapa di jalur selain kami berdua. Langkah kami terasa berat, tidak hanya karena tanjakan, tapi seperti ada yang menahan dari belakang. Sama tok, kayak jalan di lumpur, padahal ini tanah keras. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Kami menoleh bersamaan, namun tidak ada siapa-siapa. "Kamu dengar juga, Wan?" tanyaku pelan. Iwan mengangguk. Kami mempercepat langkah, tapi suara itu semakin jelas. Langkah kaki, tapi tidak ada bayangan. Kami berhenti, dan saat itu angin ikut berhenti. Hening total, bahkan dedaunan tidak bergerak. "Tok, lihat itu," bisik Iwan sambil menunjuk ke balik ilalang tinggi. Sebuah sosok putih berdiri, jauh tapi terlihat jelas. Sosok itu diam, wajahnya tak terlihat, tapi ia menghadap ke arah kami, lalu menghilang. Kami tak berkata apa-apa, hanya saling pandang dengan tubuh gemetar, tapi kaki terus berjalan. Di Sabana 2, kejadian aneh kembali terjadi. Aku melihat sesosok pendaki berjalan sekitar 20 meter di depan kami, memakai jaket merah dan celana hitam. Anehnya, setiap kali kami mempercepat langkah, sosok itu tetap berada pada jarak yang sama. "Wan, kamu lihat itu? Tuh, pendaki di depan," tanyaku. Iwan mengernyit. "Pendaki mana, Tok?" Aku menunjuk, tapi sosok itu sudah tidak ada. Hamparan sabana terbuka tanpa satu orang pun di sana. "Duh, baru aja ada orang di situ kok, sumpah, jaketnya merah." Iwan menepuk pundakku. "Udah Tok, fokus aja sama jalan. Kita dikit lagi sampai pos terakhir sebelum summit. Mungkin kamu kecapean." Aku mengangguk ragu, tapi jantungku masih berdetak cepat. Kami sampai di pos pemancar sekitar pukul 2 siang. Udara semakin dingin dan kabut menebal drastis. Puncak hanya tinggal 1 jam lagi, tapi suasananya justru semakin mencekam. Saat istirahat, kami duduk di batu besar. Iwan membuka termos kecil dan menyodorkan kopi ke arahku. "Tok, kalau nanti aku nggak sempat sampai puncak, kamu terusin ya. Jangan berhenti. Foto buat aku juga," katanya sambil tersenyum. "Apaan sih? Kita naik bareng, turunnya juga bareng, titik." Dia hanya tertawa kecil, lalu menatap kosong ke arah kabut. "Kamu masih ingat nggak pas kita naik Gunung Ungaran dulu? Aku sempat hilang bentar karena kejar kera." Aku tertawa. "Yang kamu kira itu kera ternyata jas hujan sobek digantung di ranting." "Haha, iya. Tapi setelah itu, aku kayak ngerasa nggak pernah benar-benar balik." Aku berhenti tertawa. "Maksudnya?" Dia menggeleng cepat. Enggak, lupain aja. Ayo, kita lanjut." Langkah menuju puncak semakin berat. Kabut begitu pekat. Jarak pandang hanya beberapa meter. Suara angin kadang terdengar seperti orang menjerit panjang dan menggema. Hingga akhirnya kami tiba di puncak Kenteng Songo sekitar pukul 4:30. Masih gelap, tapi cahaya fajar mulai terlihat di ufuk timur. Kami duduk terdiam, menikmati angin yang menusuk tapi menyegarkan.
Kami memotret pemandangan, selfie dengan latar belakang langit yang perlahan berubah hingga menjadi jingga. Di kejauhan, siluet Sindoro dan Sumbing mulai tampak. Namun entah kenapa, aku merasa seperti tempat ini terlalu sunyi. Tidak ada pendaki lain, hanya kami berdua. Seolah gunung ini disterilkan hanya untuk kami. Saat hendak turun, aku melihat sekilas bayangan putih di antara kabut tak jauh dari batu besar. Aku menoleh cepat tapi kosong. Aku diam tak ingin membuat suasana canggung. Langkah kami perlahan. Iwan mulai terlihat gelisah. Tok, kamu ngerasa nggak dari tadi kayak banyak mata yang liatin? Aku diam, jantungku berdegup tak karuan. Dari balik kabut, samar-samar kami melihat sosok-sosok berdiri diam, tak bergerak. Sebagian berwujud siluet manusia, sebagian lebih aneh. Ada yang seperti tubuh besar tapi wajahnya kosong. Ada pula bayangan wanita berjubah putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Kami mempercepat langkah, nafas terengah. Namun bayangan-bayangan itu tidak hilang. Mereka berdiri diam, di pinggir jalur, di balik pohon. Bahkan ada yang seolah melayang. Tiba di sabana, aku menoleh ke Iwan. Wajahnya pucat, tapi dia memaksa tersenyum. Mereka ngikutin kita ya, bisiknya. Aku mengangguk tak bisa berkata apa-apa. Aku ingin lari, tapi kakiku berat. Sampai di pos 3, kabut perlahan menipis, tapi rasa tidak enak tetap membekas. Tok, kalau aku hilang nanti, jangan cari aku ya, kata Iwan tiba-tiba. Aku menatapnya. Gak usah ngomong aneh-aneh, orang kita udah deket base camp. Dia hanya tertawa kecil, tapi tawanya getir. Kami pun melanjutkan perjalanan turun dengan langkah lebih cepat, mencoba menghindari penampakan-penampakan aneh yang seolah memperhatikan kami berdua. Hingga akhirnya kami tiba kembali di base camp sekitar pukul 1 siang. Tubuh lelah tapi hati lega. Iwan menghempaskan diri di teras base camp sambil membuka sepatu. Tidak lama kemudian ponselku bergetar, panggilan dari kakakku. Suara panik terdengar dari seberang. Tok, Iwan kecelakaan. Dia meninggal di jalan malam Jumat. Ambulan dari Jogja udah jalan. Sekarang lagi jalan ke Jepara. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menoleh ke Iwan. Dia juga tampak bingung. Apaan Tok? Siapa yang meninggal? Kata Mbak Anis. Kamu meninggal, Wan. Kami berdua terdiam saling pandang. Lalu beberapa saat kemudian kami tertawa bersama. Kalau aku udah meninggal, berarti sekarang aku arwah gitu? Ada-ada aja. Terus yang meninggal itu jenazah siapa, Wan? Katanya kecelakaan di Jogja dan jasadnya dibawa ke rumahmu. Nggak bener ini. Ayo kita balik sekarang. Kami berboncengan kembali ke Jepara. Jalanan terasa panjang dan sunyi. Tak banyak kata yang keluar dari mulut kami. Iwan diam. Aku hanya fokus menyetir. Tidak banyak kata di antara kami. Hanya suara mesin dan deru angin yang mengisi keheningan. Tapi akhirnya Iwan bersuara. Tok, kalau seandainya aku udah mati beneran, emang kamu gak takut, Tok? Katanya pelan. Ya takutlah, orang utangmu masih banyak. Sialan, aku jadi ragu kalau aku ini masih hidup. Gak usah mikir aneh-aneh. Jelas-jelas masih bisa diajak ngobrol. Aku menoleh sedikit ke belakang, melihat dia tersenyum di atas jok motor. Angin menerpa rambutnya, matanya menatap jauh ke depan, tapi tidak kosong. Sesampainya di Jepara, kuarahkan sepeda motor ke rumah Iwan. Di ujung sana, terlihat sebuah ambulans sedang terparkir dan tenda kematian sudah terpasang di rumah Iwan. Bergegas kulajukan motor mendekat dan kuparkir di luar pagar. Kulihat sebuah peti diturunkan pelan-pelan dari mobil ambulan. Suara tangisan pecah di udara. Ibunya Iwan langsung histeris, dipapah oleh saudara-saudaranya. Aku tak sanggup berkata-kata, tapi Iwan yang berdiri di sampingku hanya memandangi semua itu dengan wajah kebingungan dan ketakutan. Kami mendekati peti mati itu. Namun anehnya, orang-orang di sekitar seolah tak melihat kami.
Mereka hanya menangis, mengelilingi peti, berdoa. Perlahan tutup peti dibuka. Aku dan Iwan merangsek mendekat untuk melihat isinya. Dan di dalamnya, ini yang membuat aku kaget seketika. Tapi sepertinya bukan hanya aku saja yang kaget. Di sana ada jasad Iwan, wajah yang sama, pucat dengan luka di pelipis. Tangannya terlipat rapi di dada, tidak bergerak, tidak bernafas, sudah dingin. Iwan di sampingku tampak terisak. Itu aku. Tapi aku di sini, Tok. Aku menoleh kepadanya, mataku panas, kepalaku berdenyut. Kami saling pandang, mata kami berkaca-kaca. Nafas sama-sama sesak. Lalu Iwan berkata dengan suara lirih, "Jadi selama ini aku cuma ikut kamu naik gunung itu sebagai arwah gitu?" Iwan menatap jenazahnya sendiri sekali lagi. Lalu berbalik, ia menatap kerumunan keluarganya, menangis, berdoa, memanggil namanya. Aku terduduk tak percaya, terdiam saat Iwan mundur perlahan menjauhi kerumunan dan menghilang entah kemana. Langit mendung menggantung di atas rumah itu, dan aku tahu aku baru saja mengantar sahabatku Iwan untuk pulang. Kali ini benar-benar pulang. Baiklah teman-teman, itu dia sebuah cerita janggal yang dialami oleh Anto tentang sahabatnya Iwan yang ikut mendaki gunung padahal sudah menjadi arwah. Agak aneh sih ya, tapi percaya nggak percaya aja sih. Ambil yang baik saja, jadikan hanya hiburan semata. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan kisah-kisah lain yang tidak kalah menyeramkan. Sekarang saya Tama pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke sini sendirian, berdiri di depan basecamp Merbabu dengan carrier di punggung dan kenangan yang memberatkan langkah. Tapi saya harus naik. Entah kenapa, saya merasa dia sedang menunggu saya di atas sana. Langkah saya menyusuri pekarangan basecamp agak ragu. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Udara dingin mulai menggigit kulit, dan kabut tipis menggantung rendah seperti tirai putih yang belum sepenuhnya dibuka. Lampu-lampu kuning remang dari rumah warga di sekitar basecamp menyala temaram, menciptakan suasana yang anehnya tenang dan sedikit menyayat. Saya mendorong pintu kayu basecamp itu perlahan. Bunyi decit engselnya seperti memecah keheningan malam. "Permisi," suara saya lirih, hampir seperti bisikan. Di dalam ruangan ada beberapa orang pendaki lain. 2 di antaranya sedang mencatat data di meja registrasi. Seorang perempuan berjaket tebal tampak sibuk menyeduh kopi di pojokan. Sementara seorang bapak parubaya duduk di balik meja dengan kacamata turun sedikit di batang hidungnya. Pengurus basecamp sepertinya. Namun bukan mereka yang menarik perhatian saya. Di sudut ruangan, bersandar santai di dekat jendela, ada seorang pria yang membuat nafas saya tercekat. Dia mengenakan jaket coklat tua yang familiar, celana kargo lusuh, dan tas gunung warna hitam legam yang saya tahu persis bukan model baru. Bahkan ada tempelan stiker klub bola di bagian depannya. Stiker yang saya sendiri pernah menempelkannya. Pria itu tersenyum begitu mata kami bertemu. Senyuman yang begitu akrab, begitu hidup. "Iwan," bisik saya, lebih kepada diri sendiri daripada siapapun di ruangan itu. Dia melangkah pelan ke arah saya, seolah waktu melambat, seolah dunia menahan nafas. "Tok, masih ingat aku kan?" Saya ingin menjawab, ingin lari memeluknya, ingin menanyakan 1000 pertanyaan sekaligus. Tapi lidah ini keluh, mata saya memanas. Orang-orang lain di ruangan tak tampak heran, seolah kehadiran Iwan bukanlah sesuatu yang ganjil. Atau mungkin hanya saya yang bisa melihatnya. Saya berdiri mematung,
seolah kaki ini tertambat di lantai kayu itu. "Wan," suara saya akhirnya keluar, serak dan ragu. Dia mengangguk, tersenyum seperti dulu, seolah tak ada yang berubah. "Tak tunggu loh Tok," katanya pelan. "Udah waktunya kita mendaki bareng lagi." Saya masih diam, dada saya sesak, bukan karena dingin, tapi karena kenyataan yang tak bisa dinalar. Iwan, sahabat saya, teman SMA saya, sudah meninggal 3 bulan lalu. Kecelakaan motor di jalanan. Saya sendiri yang datang ke pemakamannya. Saya sendiri yang menabur bunga terakhir di atas pusarannya. Tapi sekarang dia berdiri di depan saya, bernafas, tersenyum, berbicara. Bahkan jaketnya masih ada bekas sobekan kecil di lengan kanan. Sobekan yang saya ingat betul karena saya yang menjahitnya. Saya menoleh perlahan ke arah petugas base camp, mencoba memastikan bahwa saya tidak sedang berhalusinasi. Tapi mereka semua tampak sibuk sendiri. Tak satu pun dari mereka menoleh ke arah kami. Iwan melangkah lebih dekat. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan yang datang dari sela-sela kabut. "Ayo Tok, mendaki lagi." Saya terdiam dengan pikiran yang berkecamuk, antara ingin kabur dan ingin memeluknya, antara takut dan rindu yang menyesakkan. "Kok kamu bisa..." Belum selesai aku bertanya, Iwan mengangkat tangannya, menepuk bahu saya pelan. Sentuhannya dingin tapi nyata. "Aku gak bisa lama-lama Tok." Aku menelan ludah. Ada rasa asing menyusup dalam dada. Ketakutan, iya, tapi juga ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seakan ini memang harus terjadi, bahwa perjalanan ini bukan cuma tentang naik gunung. Saya mengangguk perlahan, nyaris tanpa sadar. "Oke Wan, bareng." Dan saat itu juga senyumnya melebar, seolah saya baru saja menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang saya tahu. Malam itu base camp mulai sepi. Saya dan Iwan duduk di pojokan, dekat jendela yang menghadap ke arah lereng. Di luar, kabut mulai turun perlahan. Kami makan mie instan yang diseduh dari air termos base camp. Hangat tapi tak sepenuhnya mengusir dingin yang menancap di tulang. "Banyak ya yang udah mendaki gunung ini?" Saya mencoba mencairkan suasana. Iwan mengangguk pelan. "Banyak, tapi nggak semua yang bisa pulang dan bercerita dengan lengkap." Saya menoleh kepadanya. "Maksudnya?" Dia cuma tersenyum kecil, tak menjawab. Tatapannya menerawang keluar jendela, ke arah kegelapan yang membentang tanpa ujung. Saya merasa tidak nyaman. Sejak tiba, tidak ada satupun pendaki lain yang menyapa atau sekedar melirik ke arah kami. Bahkan waktu saya beli kopi di warung kecil sebelah base camp, ibu penjaganya seperti enggan menatap wajah saya langsung, seolah saya membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Saat kembali dari warung, saya melihat Iwan duduk sendiri di bangku itu. Kepalanya sedikit menunduk, seolah sedang berbicara dengan seseorang, tapi tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Saya duduk pelan di sampingnya. "Ngomong sama siapa, Wan?" Dia menoleh cepat lalu tertawa kecil. "Enggak, cuma inget-inget jalan." Saya pura-pura percaya. Malam semakin larut, suara jangkrik mengisi celah antara desir angin dan denting sendok di dapur base camp. Saya rebah di matras tipis, mencoba memejamkan mata. Tapi suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki di loteng. Padahal bangunan ini cuma 1 lantai. Lalu ada bunyi benda jatuh dari luar, gemertak kayu, suara lirih seperti orang menangis atau tertawa. Saya buka mata, menoleh ke samping. Iwan tidak ada. Saya duduk cepat, jantung berdetak kencang. Langkah kaki di luar semakin jelas. Saya menarik jaket, menyelinap keluar. Kabut semakin tebal dan suhu turun drastis. Samar-samar saya melihat sosoknya, berdiri membelakangi, menatap ke arah jalur pendakian yang gelap dan menanjak. "Wan," panggil saya setengah berbisik, takut membangunkan yang lain. Dia tidak menoleh, hanya bicara lirih, nyaris tak terdengar. "Udah saatnya Tok, gunung ini udah menunggumu." Saya mematung, bibir saya gemetar.
Saya baru sadar, saya belum pernah benar-benar menanyakan apakah Iwan ini datang dari tempat yang sama dengan saya. Pagi datang perlahan, kabut masih menggantung rendah saat saya terbangun. Suara ayam jago dari kampung bawah terdengar samar. Base camp sudah mulai ramai. Beberapa pendaki bersiap. Ada yang sedang meregangkan badan, ada juga yang sibuk mengikatkan kerilnya ke punggungnya. Iwan sudah rapi. Dia berdiri di depan pintu menghadap lereng seperti semalam. "Siap, Tok?" tanyanya tanpa menoleh. Saya mengangguk sambil memaksa senyum. "Siap." Kami lapor ke petugas base camp, lalu mulai menapaki jalur pendakian. Tanah masih basah, sisa embun semalam. Langkah awal terasa ringan, semangat masih penuh, tapi dalam hati ada sesuatu yang menggumpal. Firasat itu belum juga pergi. Sepanjang jalan, Iwan selalu berjalan di depan. Langkahnya pasti, seolah sudah hafal setiap tikungan dan akar pohon yang menyembul. Beberapa kali saya menoleh ke belakang, memastikan suara ranting patah bukan dari langkah orang lain, tapi jalur di belakang kosong. Sampai di pos 1 kami istirahat sebentar. Saya duduk di batu besar menyeka keringat. "Wan, kok kamu gak ngos-ngosan sih?" Saya bercanda setengah serius. Dia cuma nyengir. "Aku udah biasa, Tok. Kamu yang kudu ngimbangin aku." Saya tertawa kecil. Tapi perasaan aneh itu semakin kuat. Nafas saya memang berat, tapi bukan hanya karena menanjak. Ada rasa berat yang tak terlihat, seperti membawa beban lain di pundak. Di sepanjang jalur saya perhatikan sesuatu yang janggal. Beberapa pendaki yang kami salib atau temui tak pernah benar-benar melihat ke arah kami. Seolah hanya saya yang melihat Iwan dan mereka melihat saya sendiri. Tapi saat sampai di pos 2, saya mendengar dua pendaki yang sedang istirahat berbisik. "Orang itu kan sendirian. Kok kayak lagi ngomong sama orang ya?" Saya langsung membeku. Iwan yang duduk tak jauh dari saya mendadak menoleh. Tatapannya tajam tapi bukan marah, lebih seperti peringatan. "Gak usah dihiraukan, Tok. Fokus aja sama tujuannya." Saya menatapnya lama. "Tujuanku? Emang apa, Wan?" Dia tersenyum. "Kalau kamu udah sampai puncak, kamu bakal tahu." Saya menelan ludah. Udara di pos 2 semakin dingin, padahal matahari mulai naik tinggi. Dan entah kenapa, saya merasa pendakian ini bukan hanya soal menaklukkan gunung. Ini tentang mencari jawaban dari sesuatu yang sudah lama hilang. Kami duduk agak lama di pos 2. Angin mulai membawa hawa dingin meski waktu belum terlalu siang. Saya membuka botol air dan meneguk perlahan. Iwan diam memandang ke arah jalur yang akan kami lalui. "Wan, kamu inget gak? Dulu kita pernah merencanakan ini di warung mie rebus depan sekolah." Tanyaku tiba-tiba mencoba mencairkan suasana. Dia menoleh sambil tersenyum tipis. "Ingat banget lah, Tok. Kamu ngotot pengen naik Merbabu, padahal dulu belum pernah naik gunung." Saya tertawa kecil. "Iya. Dan kamu yang ngajarin aku beli perlengkapan satu-satu kan? Dari sepatu, sampai jas hujan." Iwan menatap saya lama, lalu menjawab lirih. "Tapi akhirnya kamu naiknya sendirian juga ya?" Saya mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Aku baru teringat sesuatu. Saya ingin bertanya lebih jauh, tapi saat itu terdengar suara gemerisik dari semak-semak di sisi jalur. Refleks saya berdiri menatap ke arah suara. Iwan ikut berdiri, matanya tajam fokus ke semak itu. Dari balik rimbun daun, seekor kijang kecil meloncat keluar, lalu berlari melintasi jalur. Saya menarik nafas lega. Tak pikir. "Bukan kijang biasa," potong Iwan. "Maksudmu?" Dia menatap saya serius. "Di gunung ada hewan-hewan yang bukan sepenuhnya hewan." Saya diam. Hawa di sekitar kami tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin bertiup pelan, membawa suara seperti bisikan, entah dari mana asalnya. Saya mencoba meredam rasa merinding yang mulai merambat. Kami pun melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak, tanah semakin licin. Di beberapa bagian, akar pohon menjalar di tengah jalur seperti tangan-tangan yang ingin menggenggam kaki kami. Saya terengah.
berkali-kali menengguk air dan mengatur nafas. "Tunggu bentar, Wan," kataku sambil bersandar di batang pohon besar. Iwan berdiri tak jauh di depan. Dia tidak menoleh. Tiba-tiba dia berjalan ke arah kiri meninggalkan jalur. "Wan, kemana? Bukan itu jalurnya," teriakku. Dia melambaikan tangan. "Sini Tok, lewat sini lebih cepat." Saya ragu. Jalur resmi jelas ke kanan, dan arah yang dia tuju menuju hutan yang lebih rapat. "Tunggu Wan, itu bukan jalurnya." Dia berhenti dan menoleh setengah badan. "Kamu percaya kan sama aku?" Saya terdiam. Kata-katanya terdengar familiar, seperti sesuatu yang dulu pernah ia ucapkan sebelum dia meninggal. Tangan saya gemetar. Saya menatap ke arah jalur resmi, lalu ke arah Iwan yang masih berdiri di sana menunggu. Dan di saat itulah, dari arah jalur resmi terdengar suara langkah kaki cepat dan panik, disusul suara seorang pendaki lain yang muncul dari balik semak. "Mas, jangan lewat sana!" teriaknya sambil menunjuk ke arah Iwan. Saya terbelalak. "Kamu lihat dia?" Pendaki itu menatap saya bingung. "Lihat siapa? Orang saya cuma lihat Mas sendirian. Tadi hampir nyasar ke arah kiri." Saya menoleh ke arah Iwan. Dia sudah tidak ada. Saya menggigit bibir, menahan gejolak dalam dada. Nafasku memburu, bukan karena lelah, tapi karena takut. "Mas nggak apa-apa?" tanya pendaki itu. Saya mengangguk pelan. Iya Mas, makasih. Saya hampir aja." Tanpa menyelesaikan kalimat, saya melangkah kembali ke jalur yang benar. Di antara desir angin dan gesekan dedaunan, saya seperti mendengar suara Iwan samar seperti dari kejauhan. "Kamu percaya sama aku kan?" Langkahku berat menuju ke pos 3. Meski jalurnya tidak terlalu curam, suasana hati terasa jauh lebih berat dari beban karir di punggungku. Suara-suara aneh yang sempat terdengar di pos 2 tadi belum hilang dari kepala. Di sela-sela langkah, aku mendengar suara ranting patah di belakang. Kupikir itu pendaki yang tadi memperingatkanku. Tapi saat ku toleh, tidak ada siapa-siapa. "Hei Tok, ngelamun aja." Suara Iwan tiba-tiba terdengar di sebelah kiri. Aku tersentak. Dia berjalan di sampingku. Wajahnya tenang seolah tak terjadi apa-apa barusan. Seolah tadi dia nggak sempat menghilang begitu saja. "Dari mana tadi?" tanyaku. "Ngambil jalan pintas. Tapi emang agak gelap sih," jawabnya enteng. Aku mengangguk pelan meski dalam hati mulai bertanya-tanya. Nafasku mulai memburu lagi. Kali ini bukan karena menanjak, tapi karena pikiran yang mulai tidak tenang. Kami sampai di jalur yang agak terbuka. Kabut tipis mulai turun, padahal hari masih siang. Suara burung perlahan menghilang, digantikan sunyi yang menggigit. Di depan sana, samar-samar terlihat penanda pos 3. Aku merasa sedikit lega. "Tuh, pos 3 kelihatan," kataku. Iwan hanya tersenyum. Tapi entah kenapa, senyumannya terasa asing. Matanya menatapku agak lama, seperti sedang menilai sesuatu. Saat kami sampai di pos 3, tempatnya cukup lapang. Ada bekas api unggun lama di tengah-tengah, dan beberapa batu disusun melingkar seperti tempat duduk. Kami duduk melepas beban dari punggung. Aku meneguk air sambil menatap hutan lebat di sekitar. Iwan berdiri memandangi pepohonan. Lalu dia berkata pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. "Dulu, aku pengen banget sampai sini." "Maksudmu?" Dia menatapku. "Tok, kamu ingat kan? Aku udah meninggal." Dunia seakan berhenti. Dadaku sesak. Aku menatapnya, tak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. "Tok, kamu mau kan menemaniku abadi di atas puncak?" Perkataan itu sungguh membuat aku merinding. Seketika aku berdiri, sangat lama di sana, menatapnya nanar seakan tak bisa berkata-kata. Tapi sesuatu dari belakang menabrakku membuat aku terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Setelah itu, suasana menjadi gelap dan aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. "Tok, kamu masih percaya aku kan? Kita masih teman kan?" Ucapan Iwan samar-samar terdengar di telinga.
Tebal dan sunyi, tanpa ada suara selain desiran angin yang mengiringi. Aku membuka mata dan terbangun di sebuah ruangan gelap dengan rasa sakit yang membekap seluruh tubuhku. Tubuhku terasa berat, seolah-olah aku baru saja ditimpa oleh ribuan batu. Pandanganku kabur dan aku hanya bisa mendengar detak jantungku yang berdebar keras di telinga. Aku mengangkat tubuhku dengan susah payah, meraba sekitar dengan tangan yang kaku. Ada bau antiseptik yang kuat. Dan ketika aku akhirnya bisa memfokuskan pandangan, aku melihat langit-langit putih yang tidak aku kenal. Dinding-dinding ruangan itu asing, dan tiba-tiba saja rasa takut menyelimuti hatiku. Di sebelah tempat tidurku ada sebuah kursi kosong. Kemudian aku mendengar suara langkah kaki yang familiar. Suara yang ku kenal dengan baik. "Iwan?" Aku berbisik, mencoba menahan rasa bingung dan khawatir. Namun tidak ada jawaban, hanya langkah kaki yang semakin mendekat. Sosok itu muncul perlahan. Namun kali ini bukan sosok yang dulu bersamaku dalam pendakian. Tidak ada pakaian pendakian, tidak ada kabut atau gunung. Yang ada hanyalah Iwan dengan wajah yang begitu nyata, seolah-olah ia baru saja bangun dari tidur panjangnya. Iwan hanya menatapku tanpa bicara, dan aku merasakan ada sesuatu yang sangat janggal. Aku merasa tidak berada di tempat yang seharusnya, tapi aku tidak bisa mengingat bagaimana aku sampai di sana. Kenangan kami mendaki bersama, kenangan yang terasa begitu hidup, perlahan mulai memudar. Semua itu menghilang seiring dengan kesadaranku yang semakin tajam. Aku ingat bahwa Iwan telah meninggal dalam kecelakaan. Aku yang harusnya berada di Gunung Merbabu, namun itu tidak pernah terjadi. Aku teringat ketika aku pingsan setelah mendaki bersama Iwan. Dan kini aku terbangun di ruang rumah sakit dengan rasa sakit yang memudar. Tidak ada gunung, tidak ada perjalanan, hanya aku dan kenangan yang tak akan pernah hilang. Hingga sekarang setiap kali aku menutup mata, bayangan Iwan selalu datang, muncul begitu saja di sudut pandangku. Kadang ia berdiri dengan senyum yang familiar, seolah mengingatkan aku pada masa-masa ketika kami tertawa bersama, melewati hari-hari dengan penuh kebebasan dan petualangan. Kadang ia hanya berdiri diam, menatapku dengan tatapan kosong, seakan-akan menuntut jawaban atas sesuatu yang tak bisa aku jawab. Aku tidak tahu lagi apakah ini nyata atau hanya halusinasi. Setiap kali aku berjalan di jalanan kota, dimanapun aku berada, aku selalu merasa seperti ada seseorang yang mengikutiku. Ketika aku menoleh, kadang ia ada di sana, hanya sekilas, lalu menghilang dalam sekejap. Tapi ada kalanya aku terbangun di tengah malam hanya untuk mendengar suaranya. Suaranya yang dahulu selalu mengiringi setiap langkah kami. Pernah aku mencoba untuk mencari jawabannya. Aku pergi ke tempat yang sering kami kunjungi bersama, mendaki gunung-gunung yang dulu kami taklukkan, berharap bisa menemukan kedamaian. Tetapi tak pernah aku temui Iwan di sana. Tak ada apa-apa selain keheningan dan angin yang membawa kenangan yang semakin kabur. Di rumah, Iwan sering muncul di hadapanku, duduk di sofa tempat kami sering bercanda dulu. Wajahnya begitu nyata. Aku bahkan bisa merasakan hawa tubuhnya, seolah-olah ia benar-benar ada di sana, mengajak aku untuk berbicara. Aku hidup dalam bayangannya, mungkin selamanya, dan aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Karena setiap kali aku bertanya dalam hati, aku tidak bisa menemukan jawabannya. Yang jelas, Iwan tetap ada di sini mengikutiku, mengisi setiap ruang kosong dalam hidupku. Sampai suatu saat nanti, entah kapan, aku berharap bisa tahu apakah aku hanya berhadapan dengan ingatan, ataukah benar-benar dengan arwah seorang sahabat yang tak pernah meninggalkanku, ataukah saat ini aku sedang gila.